今天应该是第6天了吧，还是第7天 ？Sorry 啊，没了白天黑夜。现在看来，这话不科学。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film fiksi ilmiah berjudul La Sunrise yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang menghilangnya matahari secara misterius yang menyebabkan bumi terlepas dari orbitnya serta melayang bebas di luar angkasa. Dan untuk sekali lagi umat manusia menghadapi kepunahannya. Tanpa cahaya matahari, bumi akan menjadi planet gelap dan sangat dingin. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa depan, manusia tidak lagi bergantung pada sumber daya alam bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, melainkan menggunakan panel surya dengan memanfaatkan panas matahari sebagai sumber daya tidak terbatas. Ada pepatah mengatakan, apapun yang terjadi hari ini, matahari tetap akan terbit keesokan harinya, seakan mengartikan bahwa matahari adalah sumber utama kehidupan. Dari situlah manusia mulai mengerti bahwa menjaga kelestarian lingkungan penting untuk keberlangsungan hidup jangka panjang. Akan tetapi, manusia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti matahari akan terbenam untuk selamanya. Seorang astronom pemula bernama Sun Yang terbangun dari tidurnya setelah asisten digitalnya yang bernama Ilsa mengingatkan kalau waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, waktu di mana Sun Yang mulai beraktivitas setiap harinya. Belum lama ini, Sun Yang menemukan sebuah anomali di luar angkasa, yaitu menghilangnya sebuah bintang bernama KIC 846 secara misterius. Peristiwa tersebut sebenarnya bertentangan dengan hukum termodinamika 1, di mana energi tidak bisa diciptakan ataupun dihancurkan. Yang artinya bintang tersebut seharusnya tetap berada di tempatnya ataupun sebenarnya tidak pernah ada. Tapi Sun Yang sangat yakin bahwa bintang KIC 846 benar-benar ada karena sudah sejak lama ia mengamatinya. Lalu Ilsa memberi saran agar Sun Yang mengikuti diskusi interaktif bersama CEO Helios yang sebentar lagi akan tayang di televisi. CEO Helios yaitu Wang Yun adalah salah satu penggagas penggunaan panas matahari sebagai energi utama. Sejauh ini ia telah berhasil membangun pembangkit listrik tenaga surya pada 3 distrik utama. Dan saat ini perusahaannya sedang berfokus mengembangkan distrik 4. Tujuan utama Wang Yun adalah mengembangkan potensi matahari sebagai sumber energi tak terbatas lalu menghadiahkannya pada manusia. Saat ini teknologi panel surya miliknya telah ditingkatkan hingga 70%. Di mana hanya 5 menit isi ulang bisa memberi daya seharian. Sun Yang 和之前消失的 KIC 846号，我想请问一下您对此事有什么样的看法？ Ketika diskusi interaktif mulai dibuka, Sun Yang langsung melaporkan anomali menghilangnya bintang KIC 846 kepada Wang Yun. Kemudian melalui data yang ia peroleh dari satelit Helios miliknya, Sun Yang juga menemukan terjadi fluktuasi cahaya dan gelombang gravitasi pada matahari. Kejadian tersebut 96% memiliki kesamaan dengan data yang ia peroleh dari bintang KIC 846 sebelum menghilang. Sun Yang ingin Wang Yun berpendapat atas hipotesanya tersebut. Apakah mungkin apa yang terjadi pada bintang KIC 846 juga akan terjadi pada matahari? Wang Yun menegaskan bahwa setengah dana Helios memang dihabiskan untuk pengamatan astronomi dan analisa data. Tapi sayangnya bintang KIC 846 yang ia maksud itu tidak pernah ada. Meski begitu, Wang Yun sangat menghargai antusias para astronom amatir dalam melakukan pengamatan terhadap benda-benda di angkasa. Sun Yang tentu saja nggak puas dengan jawabannya. Meski dianggap amatir, bukan berarti data yang ia kumpulkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika Sun Yang keluar untuk membeli bahan makanan, ia melihat cahaya matahari berkedip-kedip. Lalu terjadi lonjakan listrik secara tiba-tiba. Namun tidak ada satu orang pun memperhatikannya karena mereka semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Esok paginya, Ilsa membangunkan Sun Yang jam 6 pagi. Ia punya sebuah kabar buruk. Ilsa mendeteksi kalau intensitas cahaya matahari turun 15% dan akan terus turun. Yang kedua, anomali yang terjadi pada KIC 846 bukan suatu kebetulan. Bintang tersebut memang benar-benar menghilang. Sun Yang kemudian meminta Ilsa menghubungkannya dengan Wang Yun.
Ia kembali bertanya apakah Wang Yun sengaja berbohong tentang menghilangnya bintang KIC 846 dan apakah matahari akan bernasib sama. Tapi Wang Yun malah balik bertanya, seandainya akhir dunia di depan mata, apa yang akan ia lakukan? Sun Yang menjawab tentu saja bertahan hidup. Lalu Wang Yun memberikan alamatnya, meminta Sun Yang datang ke tempatnya sesegera mungkin. Matahari mungkin sudah menghilang sejak 8 menit yang lalu ketika intensitas cahayanya mulai menurun. Dan itu adalah waktu yang dibutuhkan cahaya matahari sampai ke bumi. Tanpa meminta izin, Sun Yang masuk ke kamar tetangganya yang bernama Chen Mu. Kebetulan jendela kamarnya itu menghadap timur, di mana ia bisa melihat matahari terbit. Chen Mu yang saat ini tengah menelpon orang tuanya menjadi kaget, lalu menegurnya kenapa masuk kamar orang tanpa izin. Jika tidak segera keluar, polisi akan datang dalam waktu 10 menit. Sun Yang berkata mereka nggak punya waktu selama itu. Cahaya matahari terus berkedip, semakin meredup dan akhirnya menghilang sama sekali. Dunia kini berada dalam kegelapan. Orang-orang mulai menyalakan baterai cadangan yang mungkin hanya bertahan selama 1 hari ke depan. Hilangnya matahari juga menyebabkan gangguan elektromagnetik seperti gangguan sinyal seluler. Karena itulah komunikasi Chen Mu dengan orang tuanya terputus. Selain itu, suhu permukaan bumi diperkirakan akan turun hingga minus 17 derajat Celcius dalam waktu 1 minggu ke depan. Dan akan terus turun hingga minus 100 derajat selama 1 tahun ke depan. Tidak ada cahaya akan membuat kadar oksigen menurun yang disebabkan tidak terjadinya proses fotosintesa pada tumbuhan. Namun ada satu hal yang lebih mengerikan. Tanpa matahari, bumi menjadi planet pengembara, melayang bebas di ruang angkasa tanpa terikat gravitasi suatu bintang. Dan bisa saja bumi menabrak planet lain ataupun bebatuan angkasa yang memotong jalur lintasannya. Chen Mu kemudian meminta tolong apakah Sun Yang bisa meminjamkan teleponnya. Sun Yang memberitahu kalau segala perangkat yang membutuhkan jaringan satelit tidak bisa digunakan. Jika ingin bertemu dengan orang tuanya, kenapa tidak pulang kampung saja, lalu meminta Chen Mu kembali ke kamarnya. Ia juga mengingatkan agar Chen Mu membawa uang tunai untuk berjaga-jaga. Setelah itu, Sun Yang pergi membeli persediaan makanan. Terlihat orang-orang melakukan panic buying. Mereka membeli persediaan sebanyak mungkin, terutama cadangan baterai. Sementara Sun Yang membeli beberapa bungkus pop mie dan sebuah majalah berisi gambar peta yang akan ia gunakan untuk memandunya pergi ke distrik 2. Ketika orang-orang hendak membayar belanjaannya, terjadi keributan. Kasir hanya menerima pembayaran secara tunai dan tidak menerima pembayaran elektronik, yang dikarenakan jaringan data sama sekali tidak berfungsi. Untungnya Sun Yang selalu menyimpan uang tunai untuk keperluan darurat seperti ini. Namun di perjalanan pulang, Sun Yang tidak menyadari ada seseorang mengikutinya sejak keluar dari minimarket yang kemudian memukul lalu merampas duitnya. Setelah 12 jam pingsan, Sun Yang siuman karena mendengar suara alarm dari Ilsa. Sun Yang memungut barang belanjaannya lalu buru-buru pulang ke apartemen. Masuk ke kamar, Sun Yang mengobati lukanya, tapi nggak lama kemudian ia mendengar seseorang mengetuk pintu yang ternyata adalah Chen Mu. Chen Mu meminta tolong agar Sun Yang mau membantunya menghubungi orang tuanya. Tapi seperti yang sudah ia katakan, kalau semua jaringan tidak berfungsi. Sun Yang berkata kalau dia sedang buru-buru ke stasiun hendak pergi ke distrik 2, tempat di mana Wang Yun berada. Lalu Chen Mu memberitahu kalau semua transportasi umum tidak ada yang beroperasi karena tidak ada listrik. Yang artinya Sun Yang itu nggak bisa pergi kemanapun. Tapi untungnya Chen Mu punya sebuah mobil, hanya saja ia tidak bisa mengemudikannya. Dan secara kebetulan rumah orang tuanya ada di pinggiran distrik 2, jadi tujuan mereka itu sama. Bagaimana jika Sun Yang mengantarnya dan sebagai gantinya Sun Yang boleh menggunakan mobilnya kemanapun yang ia mau. Nah, singkat cerita, Sun Yang dan Chen Mu pergi bersama-sama menuju distrik 2. Lalu Sun Yang memindah gambar peta yang ia beli sebelumnya, kemudian meminta Ilsa menunjukkan jalan kemana ia harus pergi. Yang ternyata lokasi tujuan Sun Yang itu lebih dekat. Chen Mu tidak masalah jika ia harus ikut bersamanya terlebih dahulu selama Sun Yang tetap mau mengantarnya. Di tengah jalan, Chen Mu tiba-tiba kebelet pipis dan mereka mampir ke rest area terdekat. Lalu terbesit di pikiran Sun Yang ingin meninggalkan Chen Mu. Tapi saat melajukan mobilnya, Ilsa mengingatkan kalau teman baiknya itu belum kembali. Sun Yang pun jadi merasa bersalah lalu membatalkan niatnya. Karena tidak mungkin ia tega mengkhianati seseorang yang telah membantunya.
Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, sampailah mereka di suatu lokasi yang dipenuhi panel surya, tempat di mana Wang Yu berada. Di sana, mereka juga bertemu dengan sepasang kekasih yang tanpa sengaja singgah untuk beristirahat sejenak. Karena di jalan sangat dingin dan mereka berdua hanya naik motor. Tapi mereka tidak menyangka kalau tempat ini adalah kediaman dari CEO Helios. Bagi semua orang, Wang Yun sangat dihormati dan dianggap sebagai dewa matahari karena telah menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kemajuan umat manusia. Saat bertemu, Wang Yun langsung mengenali Sun Yang lalu menawarnya segelas amer. Lalu Wang Yun memuji Sun Yang di hadapan semua orang kalau pemuda ini adalah astronom berbakat yang memperkirakan kalau matahari akan menghilang. 我们渺小，您可是我们的太阳神啊！ 其实接近太阳，你没有听过伊卡洛斯的故事吗？ Wang Yun kemudian menceritakan kisah Ikarus, sosok hebat yang ingin melampaui batas-batas manusia. Suatu ketika, Ikarus terbang tinggi menggunakan sayap yang ia miliki hingga mencapai matahari. Namun sampai di sana, ia tidak pernah menyangka kalau matahari akan melelehkan sayapnya yang membuatnya jatuh lalu tewas. Selesai bercerita, Sun Yang gantian menceritakan sebuah legenda bahwa dahulu kala ada 10 matahari. Semua matahari itu secara bergantian naik ke atas langit memberi cahaya pada manusia. Tapi suatu ketika, ke-10 matahari itu naik bersamaan yang membuat bumi menjadi sangat panas. Lalu datanglah seorang pahlawan bernama Hou Yi memanah 9 matahari dan menyisakan 1 matahari saja. Selesai bercerita, Wang Yun menanggapi, sayangnya 1 matahari itu kini lenyap entah kemana. Hou Yi mungkin salah menghitung, seharusnya ia tuh memanah 9, tapi kenyataannya 10 matahari ia panah semua. Sun Yang berpendapat bahwa manusia terkadang lupa bersyukur dan merasa bisa mengatur nasibnya sendiri. Namun pada akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa ketika takdir di depan mata. Tapi ia percaya pasti ada jalan di setiap kesulitan yang dilalui manusia. 你们今天就暂时住在这儿吧。 Kisah yang diceritakan Wang Yun menyimpulkan bahwa sekeras apapun manusia mencoba lari dari takdirnya, hasilnya akan sama. Sebaliknya, Sun Yang berpendapat bahwa sekecil apapun usaha pasti ada hasilnya. Cerita pun diakhiri dan Wang Yun mempersilahkan pada mereka jika ingin beristirahat di tempat ini. Pasangan kekasih tersebut memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tidak ingin membebani pikiran dengan apa yang akan terjadi ke depan, selain menikmati momen-momen terakhir mereka. Chen Mu kemudian memberikan jaketnya karena nggak tega melihat mereka hanya menggunakan baju tipis. Pasangan itu pun berterima kasih lalu berpamitan. Elsa, 我们接下来去哪儿啊？ Sementara Sun Yang bertanya kepada Ilsa apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tapi Ilsa tidak kunjung menjawab karena perangkat asisten digitalnya itu kehabisan baterai. Sun Yang pun merasa sangat kehilangan, mengingat Ilsa sudah menemani Sun Yang dalam kesendirian selama 7 tahun lamanya. Chen Mu melihat Sun Yang bersedih. Ilsa tidak pergi kemana-mana, ia hanya kehabisan baterai dan ketika mereka menemukan charger, Ilsa bisa hidup kembali. Lalu Sun Yang bercerita kalau dulu dirinya adalah sosok pendiam, yatim piatu dan tidak ada yang mau berteman dengannya. Lalu hadirlah Ilsa dalam hidupnya, rajin membangunkannya, menyemangatinya, bahkan tidak menyerah ketika Sun Yang diterpa rasa putus asa. Namun karena ketergantungan itulah Sun Yang menjadi sosok introvert hingga saat ini. Chen Mu juga mengaku kalau dia sama seperti dirinya, tidak memiliki banyak teman dan lebih senang mengurung diri di dalam kamar. Satu-satunya tetangga yang ia kenal juga cuma dirinya. Karena kebetulan pintu kamar mereka saling berhadapan, jadi ia bisa mengerti bagaimana rasanya tidak punya teman. Sun Yang selalu berpikir bahwa hari esok selalu lebih rumit dari hari sebelumnya. Tapi Chen Mu punya cara untuk menghilangkan rasa takut, yaitu berteriak sekeras mungkin lalu berkata kalau ia tidak peduli pada hari esok. Setelah itu, Sun Yang menemui Wang Yun. Ia ingin tahu apa rencana Wang Yun selanjutnya. Tapi pria itu tetap pada kesimpulannya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Karena mencoba bertahan hidup dalam situasi ini akan lebih menyakitkan ketimbang kematian. Sun Yang tidak menyangka Wang Yun ternyata seorang pengecut. Bumi sudah 5 kali melewati fase bencana dan selalu menyisakan 30% orang selamat. Tapi kenapa Wang Yun malah memilih menjadi bagian dari 70% orang yang tidak selamat? Scene kemudian flashback ketika Wang Yun pertama kali mengetahui hilangnya bintang KIC 846. Saat itu ia ingin mengumumkan anomali tersebut pada dunia. Namun Dewan Direksi Helios menganggap data tersebut salah karena tidak mungkin terjadi. Orang-orang tidak akan percaya dan hanya akan membuat saham Helios jatuh. Itulah kenapa Wang Yun berbohong kepada Sun Yang.
Suatu hari, satelit Helios mendeteksi anomali yang sama terjadi pada matahari. Simulasi hologram memperlihatkan matahari berubah menjadi merah. Gravitasi dan cahayanya menurun secara eksponensial dan diperkirakan matahari akan menghilang dalam waktu 1 menit ke depan. Sistem memprediksi sebuah lubang cacing akan muncul di tengah-tengah matahari. Lubang cacing tersebut 96% sama dan berkorelasi dengan lubang cacing yang menelan bintang KIC 846. Setelah matahari menghilang, planet-planet akan meninggalkan orbitnya berhamburan tanpa arah. Sistem tata surya akan hancur dan setelah itu sistem tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Yun kemudian memberikan sebuah alamat di distrik 4, lokasi di mana Sun Yang punya peluang selamat. Selain itu, ia juga memberikan jam tangan mekaniknya. Selama ia bergerak, waktu tidak akan pernah berhenti. Setelah cukup beristirahat, mereka berdua melanjutkan perjalanan. Namun sebelum pergi ke distrik 4, Sun Yang akan mengantar Chenmu ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Saat hendak berangkat, Chenmu melihat tanamannya layu. Lalu ia mengambil botol air untuk menyiram tanamannya tersebut. Tapi ternyata airnya sudah membeku, yang artinya suhu menurun jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Di tengah perjalanan, Sun Yang melihat roket terbang ke angkasa. Mereka pasti adalah orang-orang kaya yang bisa menyelamatkan diri pergi ke planet lain. Sementara mereka yang miskin dan lemah harus menerima nasib menikmati kiamat dunia. Sampai di rumah Chenmu, Sun Yang berkata kalau dia ingin pergi ke suatu tempat. Chenmu memintanya beristirahat sejenak, tapi Sun Yang menolak lalu berpamitan. Namun di tengah jalan, Sun Yang malah merasa kesepian lalu kembali ke rumahnya dan berencana mengajak Chenmu dan orang tuanya pergi ke distrik 4. Tapi sesampainya di sana, kedua orang tua Chenmu ditemukan telah meninggal dunia akibat perampokan. Mereka menemukan sepucuk surat yang ditulis kedua orang tua Chenmu seakan menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bertemu putrinya. Scene kemudian pindah ke waktu sesaat sebelum matahari menghilang. Kala itu, kedua orang tuanya menelpon dan meminta Chenmu pulang kampung, apalagi sebentar lagi Chenmu akan berulang tahun. Mereka sudah menyiapkan makanan favoritnya. Chenmu cerita kalau sebenarnya dia adalah anak adopsi. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang sebenarnya adalah tanggal adopsinya. Jadi sejak dulu Chenmu itu tidak pernah tahu tanggal lahirnya yang sebenarnya. Sejak kecil, kedua orang tuanya itu sering bertengkar. Tapi sejak ia pergi ke kota, perlahan orang tuanya mulai akur dan berharap bisa menghabiskan waktu bersama putrinya. Sang ayah sendiri adalah sosok pendiam karena merasa tidak pernah bisa menjadi orang tua yang baik. Karena di saat Chenmu membutuhkan kasih sayang, mereka hanya bisa memberi pertengkaran. Tapi meski begitu, dalam surat itu tertulis Chenmu adalah satu-satunya orang yang paling mereka sayangi. Kini, baik Chenmu dan Sun Yang sama-sama anak yatim piatu. Apapun yang terjadi, mereka harus bersama-sama demi bertahan hidup. Lalu Sun Yang memberitahu kalau mereka harus pergi ke sebuah tempat di distrik 4, tempat yang dikatakan Wang Yun sebagai tempat berlindung. Kemudian, sampai di jalanan yang cukup sepi, Sun Yang meminta Chenmu gantian nyetir karena Sun Yang ingin tidur sejenak. Ia akan mengajarinya, lagi pula jalanan itu kosong, jadi tidak ada yang perlu ia khawatirkan. Akan tetapi, Sun Yang lupa kalau orang baru belajar nyetir kebanyakan tidak bisa membaca tanda jalan dengan benar, yang membuat mereka berdua nyasar sampai ke distrik 3, sementara baterai mobil tinggal 15%. Mereka berdua kemudian mencari stasiun pengisian baterai, tapi tidak ada yang buka. Hingga sampailah mereka ke sebuah rumah yang menawarkan jasa pengisian baterai. Rumah itu milik pasangan kakek dan nenek. Mereka terlihat sangat baik, bahkan menawari makanan dan minuman. Lalu si nenek bertanya, apakah mereka ingin mengisi daya mobil. Sumber listrik rumah ini dihasilkan dari generator yang ditenagai bahan bakar fosil. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Sun Yang memberikan kunci mobil pada si kakek, sementara si nenek menawari Chenmu mandi air panas. Tapi rupa-rupanya kebaikan mereka adalah tipu muslihat. Saat Sun Yang dan Chenmu lengah, pasangan kakek nenek itu kabur membawa mobil tersebut. Ditambah kaki Sun Yang masih terluka dan ia tidak bisa berbuat banyak untuk mencegahnya.
是我自己不想走了。 Sun Yang mulai berputus asa, mungkin rumah ini adalah tempat peristirahatan terakhirnya. Chenmu meminta Sun Yang jangan menyerah. Distrik 4 tidak terlalu jauh dari sini. Mereka masih bisa mencapainya. Tapi Sun Yang menolak karena kakinya pincang. Jika ia memaksa, maka dirinya hanya akan menjadi beban. Lagi pula, dia tidak pernah tahu sebenarnya distrik 4 itu tempat seperti apa. Chenmu tidak peduli, meski harus menggendongnya, ia akan melakukannya sampai distrik 4. 我实话告诉你， Singkat cerita, mereka berdua akhirnya membulatkan tekad untuk sampai ke distrik 4 meski harus berjalan kaki dalam suhu yang begitu dingin. 孙杨，我走不动了。 Setelah berjalan beberapa kilometer, Chenmu merasa kelelahan yang disebabkan kadar oksigen menurun dengan sangat cepat. Mereka kemudian istirahat sejenak, makan Indomie rebus sambil memandangi bintang yang bertebaran di langit. Chenmu bertanya, kenapa bintang-bintang di langit terlihat lebih banyak dan terlihat lebih jelas. Sun Yang berkata, mungkin hal itu disebabkan bumi lepas dari orbitnya, tidak ada cahaya matahari yang membuat bintang semakin terlihat dengan jelas. Selesai beristirahat, mereka berdua melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah kota kecil. Mereka melihat mobil Chenmu terparkir di sebuah bangunan yang mengeluarkan asap, yang artinya ada sumber listrik di tempat tersebut. Namun di depan pintu masuk, mereka melihat beberapa orang preman sedang mengeksekusi pasangan kakek nenek yang mencuri mobilnya. Sialnya, pimpinan preman itu menyadari kedatangan mereka berdua lalu bersembunyi di belakang mobil. Sun Yang berkata, ia akan mengalihkan perhatian orang-orang itu lalu meminta Chenmu menggunakan mobilnya untuk pergi ke distrik 4. Chenmu tentu saja tidak akan pergi tanpa Sun Yang, yang menyusup ke dalam untuk membebaskan Sun Yang. Bangunan ini ternyata adalah pembangkit listrik bertenaga batu bara yang sudah dikuasai para preman tersebut. Mereka sengaja menangkap orang-orang yang melintas lalu menjadikannya pekerja, tapi sebagai gantinya mereka menyediakan makanan dan oksigen. Chenmu melihat Sun Yang dikurung di sebuah ruangan dan ketika para preman itu lengah, Chenmu buru-buru membebaskannya. Namun saat hendak keluar, mereka malah berpapasan dengan para penjaga. Sun Yang dan Chenmu bergegas naik ke mobil lalu tancap gas. Para preman itu mengejar lalu menembaki mobil hingga menembus ke dalam mengenai Sun Yang. Dalam keadaan terluka, Sun Yang mencoba bertahan sepanjang perjalanan hingga akhirnya sampailah mereka ke perbatasan distrik 4. Saat turun dari mobil, Sun Yang mencium bau belerang lalu melihat kepulan asap putih di depannya, yang ternyata distrik 4 adalah kawasan sumber energi panas bumi dan bisa dimanfaatkan untuk menciptakan energi baru demi keberlangsungan hidup umat manusia. Lalu mereka menemukan papan petunjuk yang meminta mereka agar terus melanjutkan perjalanan, namun belum sampai mereka ke tujuan akhir, mobil mereka kehabisan baterai. Di tengah ketidakpastian, mereka berdua mencoba bertahan dengan sisa tabung oksigen yang mereka miliki. Udara semakin dingin, mereka mulai kesulitan bernafas. Sun Yang dan Chenmu saling mendekatkan satu sama lain. Mereka tidak lagi peduli apa yang akan terjadi pada mereka nantinya. Setidaknya mereka telah berjuang bersama hingga ke titik ini. Ketika kesadaran keduanya mulai hilang, pasangan kekasih yang bertemu dengan mereka di rumah Wang Yun tiba-tiba lewat. Lalu mereka berhenti karena mengenali kendaraan yang dipakai Chenmu. Melihat keduanya dalam keadaan tak sadarkan diri, pasangan itu buru-buru memindahkan mereka ke dalam mobilnya lalu kembali melanjutkan perjalanan. Mereka tentu saja masih ingat akan kebaikan Chenmu yang memberikan jaketnya agar mereka tidak kedinginan selama perjalanan. Dan kebaikan itulah yang akhirnya menyelamatkan Chenmu dan Sun Yang. Ada kemungkinan alasan dibalik Wang Yun meminta Sun Yang pergi ke distrik 4 karena distrik 4 adalah kawasan sumber energi panas bumi. Seperti yang ia katakan sebelumnya, ketika melakukan diskusi interaktif, mereka sedang berfokus mengembangkan potensi sumber energi di kawasan distrik 4. Sejak temuan tersebut, pemerintah memulai konstruksi cagar alam kawasan distrik 4 dan akan mulai membangun pembangkit energi demi keberlangsungan hidup umat manusia. Dan tak lama lagi, pemerintah juga akan menyediakan kota-kota di bawah tanah yang bisa ditinggali jutaan orang. Saat ini, bumi adalah planet pengembara melewati luasnya ruang antar bintang. Namun, para astronom dunia terus mengamati pergerakan bintang-bintang untuk memperkirakan kemana sebenarnya bumi akan berkelana. Dan ajaibnya, bumi saat ini bergerak menuju sistem bintang terdekat yaitu Alpha Centauri.
di mana ada 3 matahari sedang menunggu kedatangan bumi di rumah barunya. Alam sepertinya selalu bisa menemukan jalannya sendiri. Entah butuh berapa ribu tahun perjalanan, namun yang pasti umat manusia masih memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan dan akhirnya film pun selesai. Sebelum kita tutup videonya, kita akan sedikit berteori mengenai sebenarnya apa yang terjadi pada matahari. Dikatakan bahwa sistem AI Helios mendeteksi adanya lubang cacing di tengah-tengah matahari, yang diduga adalah lubang cacing yang sama yang menyebabkan hilangnya bintang KIC 846. Lubang cacing pada dasarnya bukanlah peristiwa alam, melainkan diciptakan oleh entitas asing atau makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi dengan tujuan tertentu, seperti untuk pindah ke galaksi lain dalam waktu yang singkat. Nah, pernyataan ini Mimin dapat ketika mendengar penjelasan Dr. Brand secara langsung di film Interstellar. Jadi ada kemungkinan entitas asing tersebut sengaja memindahkan matahari ke suatu tempat dengan tujuan memanennya ataupun tujuan lain. Kalau kita perhatikan, film ini sedikit mirip dengan film Wandering Earth yang pernah saya bahas sebelumnya, karena memiliki tema yang sama, yaitu bertahan hidup setelah kehancuran matahari. Bumi dikisahkan menjadi planet pengembara dan tidak terikat pada bintang manapun. Manusia hidup di kota-kota bawah tanah selama bumi mengembara, sebelum akhirnya sampai ke sistem bintang Alpha Centauri. Tapi perbedaannya, film ini tuh lebih menonjolkan kisah kebersamaan Sun Yang dan Chen Mu dalam menghadapi berbagai rintangan, demi bisa bertahan hidup yang berujung pada kedekatan mereka berdua. Film ini juga memberi pesan bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar, ya kecuali kalau kiamat beneran. Sebuah fenomena akan disebut masuk akal jika bisa dijelaskan dengan teori atau hukum fisika yang ada. Namun, jika kita berbicara tentang alam semesta dengan segala misteri dan keajaibannya, akal manusia mungkin tidak akan pernah mampu menjelaskannya. Nah, di sini Mimin mau kembali ingetin, kalau sebuah film itu dibuat berdasar imajinasi dan hayalan sutradara dengan tujuan menciptakan karya yang bisa dinikmati dan tentunya keuntungan. Jadi, jangan pernah coba-coba memikirkan hal-hal masuk akal di dalam sebuah film, karena hanya akan membuat kita menjadi tidak bisa menikmati filmnya. Tapi meski begitu, Mimin rekomendasiin buat teman-teman tetap nonton film fullnya agar bisa merasakan secara langsung petualangan mereka berdua. Itulah alur film Last Sunrise. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.